Eh, Selamat pagi semua. Pagi, Miner. Pagi, Miner. Pagi, Miner. Pagi, Miner. Pagi. Pagi, Menar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai ujiannya, saya minta tolong salah seorang untuk memimpin doa ya. Mungkin langsung saja ini, saya minta tolong ke Fernando ya. Silakan Fernando, pimpin doa dulu. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau masih berikan kami kesehatan, nafas kehidupan ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai mata kuliah kami Tuhan, kegiatan dasar mengajar. Terkhususnya UTS hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati Miner Tuhan, Miner Romi yang akan mengajar kami, kiranya apa yang ia sampaikan dapat kami mengerti dan kami pahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rencana dan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih ya Fernando ya. Jadi sistemnya nanti ujiannya sama ya seperti ujian-ujian yang saya lakukan yang lain. Umumnya kalau saya sih sebenarnya lebih suka ujian lisan, tidak apa-apa. Soalnya 1 atau 2 ya. Yang penting ingin melihat pure gitu, murni itu adalah hasil pemikiran dari mahasiswa. Itu tujuan saya membuat ujian lisan. Meskipun sebenarnya agak capek sebenarnya ya. Kan harus satu-satu ini. Kalau saya buat soal 5 ya selesai kan. Soal 5 saya arahkan aja Ngoni untuk mengerjakan. Tidak apa-apa, capek. Yang penting kan saya tahu saya jauh mana Ngoni memahami mata kuliah yang saya ajarkan. Langsung saja ya, nanti ujiannya saya tunjuk atau boleh Ngoni yang mengajukan diri untuk langsung ujian. Kemudian setelah ujian, bagi yang sudah selesai boleh keluar ya. Boleh keluar dari ruangan Zoom ini. Tidak harus minta izin kepada saya. Boleh langsung keluar. Tetapi kalau masih mau melihat teman-temannya ujian juga boleh, tidak apa-apa. Oke, langsung saja. Mungkin langsung Fernando ya ujiannya. Saya lihat di layar saya langsung. Fernando, kemampuan dasar mengajar itu menurut Fernando apa itu? Definisi menurut Fernando. Ya, Miner. Ya, kemampuan dasar mengajar itu definisi menurut Fernando apa? Dasar mengajar itu keahlian khusus yang dimiliki oleh setiap guru untuk apa? Mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Itu keahlian ya. Berarti lebih ke kompetensi guru ya. Iya, Miner. Misalnya di kelas itu sering ribut gitu ya, sering ribut dan jarang banyak yang mengganggu begitu, sehingga teman-temannya yang fokus untuk belajar itu jadi terganggu juga. Kira-kira kemampuan dasar yang mana yang akan Fernando terapkan? Ya, mungkin ketika dia ribut kita berikan kesempatan gitu Miner, untuk biar dia diam gitu. Kalau dia masih mengulang lagi baru kita menghukumnya begitu dengan menulis dia menyuruh dia menjelaskan apa yang kita jelaskan gitu Miner. Ya, kemampuan dasar yang mana? Kan ada 7 itu. Bagaimana Miner? Dia kan ada 7 kemampuan dasar itu. 7 atau 8? Oh, kemampuan dasar pertama. 8 keterampilan kemampuan dasar mengajar. Nah, dari 8 itu yang mana yang mau diterapkan untuk kondisi yang saya jelaskan tadi? Yang bertanya Miner.
Bagaimana cara Fernando bertanya? Yaitu menyuruh dia untuk menjelaskan begitu, Mir. Apakah dia paham atau tidak yang kita jelaskan begitu. Berarti yang Dan ribut, ketika, kemudian ditunjuk untuk menjelaskan begitu ya? iya, Mir. Dan ketika dia tidak bisa menjawab, kita berikan kesempatan kedua begitu untuk dia tidak ribut lagi. Oke, terima kasih Fernando ya. Lanjut, Ya. Mevi. Benar, saya boleh izin keluar. Boleh Fernando, silahkan. Yang sudah Ada selesai tugas boleh lagi. langsung keluar. Baik, Benar. Terima kasih banyak, Benar. Ya, sama-sama. Mevi Andrina, aktifkan mikrofon. Ya, Ya. Kemampuan dasar membimbing kelompok kecil itu kira-kira seperti apa itu, Mevi? kemampuan dasar kelompok kecil. Apa ya? Ya boleh kasih contoh atau boleh jelaskan. Contohnya ini begitu. Itu yang kelompok itu seperti yang di sekolah, Mer. Coba Mer diulang. Sorry Pak data Ya, itu. kemampuan dasar membimbing kelompok kecil itu boleh contohnya apa atau maksudnya apa gitu. Hah? Oke, lanjut Nur Samsi dulu. Sepertinya jaringannya. Oke. Nanti Mevi ya, kalau sudah ini. Ya, Mer, jaringan soalnya dari tadi. Nur Samsi. Jadi. Maaf Mer, putus-putus. Saya Mer, saya saja. Silakan. Yang merasa ini lancar. Kalau ini lebih cepat, ujian lebih baik ya daripada lama menunggu tuh. Saya saja Mer. Silakan. Kansela. Ya. Coba, Ansela Jadi, mau menjelaskan kemampuan dasar yang mana? Kasih contohnya satu. kemampuan dasar menjelaskan di kelompok kecil, Mir. Coba diulangi, Mir. Pertanyaan yang tadi, Mir. Iya, boleh itu. Kemampuan dasar membimbing kelompok kecil itu maksudnya apa dan kasih contoh. Ya. Jadi, kemampuan dasar menjelaskan di kelompok kecil adalah kemampuan yang dimiliki calon guru atau guru untuk menjelaskan atau memberikan arahan dalam kelompok kecil. Misalnya kalau kelompok kecil, misalnya kelompok belajar. Kalau kelompok besar ya seperti di kelas misalnya memberikan arahan apa yang harus kita lakukan, anak-anak lakukan. Jadi kiranya benar. Siapa? Ada contoh yang lain, Ansela, biar ditambah nilainya? Jaringan kurang bagus, Mir. Iya, mungkin ada tambahan contoh. Iya, Mir tuh.
Oke, sambil menunggu Ansela, Aprilia Sumollang dulu. Kalau sudah tidak ada Ansela, nanti nilainya sudah cukup ini ya. Aprilia? Ya, Mener. Ya. Mau menjelaskan kemampuan dasar yang mana? Jadi pertanyaan, Mer. Iya, mau menjelaskan kemampuan dasar yang mana? Kan ada 8 itu. Bagaimana, Bu? Coba kemampuan dasar menjelaskan itu seperti apa maksudnya? Kemampuan dasar seorang guru dalam menjelaskan. Maksudnya seperti apa? Mungkin boleh kasih Kemampuan contoh. dasar seorang guru menjelaskan. Contohnya dalam kelas, sang guru menjelaskan kepada setiap siswa tentang pelajaran yang ada dan siswa memahami dan diberikan contoh untuk menjelaskan mata pelajaran tersebut. Begitu, Mer. Masalah kalau jadi guru mau menjelaskan yang seperti apa? Ceramah atau dengan contoh-contoh, dengan video atau dengan apa? Jelaskan, seorang guru menjelaskan dan memberikan siswa Oke, cukup ya. Tidak apa-apa. Saya sudah dapat nilainya ya. Ansela mau menambahkan yang tadi atau cukup nilainya? Ya, Mir. Silakan. Ada Mir, ingin nambah. Ya, silakan. Jadi, keterampilan menjelaskan kelompok kecil, misalnya dalam kelas, ada seorang siswa yang bertanya, calon guru atau guru wajib memberikan arahan apa yang harus dilakukan agar apa yang ingin ditanyakan atau ingin dijelaskan oleh siswa dapat tersampaikan dengan baik juga. Terima kasih, Mir. Ya, oke. Terima kasih ya. Lanjut, Leonita Kolang. Aprilia, makasih. Izin keluar, Mir. Ya, silakan yang sudah selesai boleh. boleh keluar, Mer. Ya, boleh silakan. Mer. Leonita, Iya, Mener. tujuan dari kemampuan dasar mengajar itu apa kira-kira? Leonita. Tujuan Tunggu ya, seorang Mir. guru memiliki kemampuan dasar mengajar itu apa? Apa, Mener? Tujuan seorang guru memiliki kemampuan dasar mengajar itu apa? Tujuannya, kira-kira. Tujuannya untuk memberi ilmu kepada murid, Mir. Oke, ada tambahan? Pas, Mir. Terima kasih ya. Langsung Eunike. Miner, izin Miner, bisa saya terlebih dahulu Miner? Ya boleh, silakan Rodarni. Silakan ya kalau ada yang mau duluan, terutama yang LDR kelas ya. Yang mau duluan silakan.
pertanyaannya Miner? Ya, sama. Pertanyaannya, kan seorang guru itu di mata kuliah ini dituntut untuk memiliki 8 keterampilan dasar mengajar. Kira-kira tujuannya untuk apa itu, Rodiarni? Kita belajar materi kemampuan dasar mengajar itu yang pertama yaitu menghidupkan kelas, dapat kita lihat dengan memberikan variasi seperti itu, dan juga menjaga kekondusifan kelas dapat kita lakukan dengan memberikan penguatan, begitu dia Miner. Dan juga kalau kita sudah mempelajari kemampuan dasar mengajar, kita dapat menjaga prestasi siswa dengan cara memberikan penguatan materi, menjelaskannya lebih rinci begitu, supaya pembelajarannya lebih dapat seperti itu, Miner. Ya. Boleh kasih contoh? Contoh, Kemampuan dasar mengajar itu untuk mencapai tujuan di sekolah itu apa contohnya? Bagaimana, Miner? Boleh coba ditambah untuk kasih contoh saja. Contoh dari kemampuan dasar mengajar itu dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu misalnya pertama memberikan penguatan. Memberikan penguatan adalah bentuk respon seorang guru dapat berupa positif maupun negatif dari tingkah laku siswa. Manfaat dari memberikan penguatan, yang pertama menjaga kekondusifan kelas, yang kedua membangkitkan rasa ingin tahu seorang siswa. Memberikan penguatan terbagi menjadi dua, yaitu secara verbal dan non-verbal. Secara verbal yaitu menggunakan kata-kata, misalnya kita ada seorang siswa yang ribut, begitu kita dapat menegurnya dengan kata-kata, misalnya, "Hei, jangan ribut." Itu secara non-verbal itu bukan hanya menggunakan kata-kata, melainkan dengan diiringi adanya perbuatan, misalnya menepuk pundak seperti itu, "Kamu jangan ribut lagi ya," seperti itu. Yang kedua, memberikan variasi kelas itu. Ya, tidak apa-apa, cukup satu contoh ya. Terima kasih Rodiarni ya. Silakan kalau mau lihat. Ya. Lanjut, Satria Aji. Iya, Miner. Keterampilan mengadakan variasi itu kira-kira tujuannya untuk apa, Aji? Tujuannya untuk menumbuhkan dan memunculkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar yang relevan. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan rasa ingin menyelidiki satu hal. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang disenanginya, Ner. Nah, contoh variasi dalam mengajar itu boleh disebutkan, Putri Aji? Seperti membuat susunan meja dan kursi berbentuk huruf U, guru di tengah mengajar, itu benar. Bagus ya. Berarti baca, minimal baca. Toh. Oke, terima kasih Satria Aji ya. Ya, lanjut, benar. Ada di sini yang LDR yang mau duluan, LDR kelas kan? Saya. Ya, silakan. Saya benar. Nur Samsi ya. Keterampilan dasar memberi penguatan itu kira-kira kepada siswa yang mana yang perlu diterapkan itu, Nur Samsi? Memberi penguatan. Memberi penguatan. Ya, kepada siswa yang seperti apa yang perlu diberi penguatan? Yang perlu diberi penguatan itu kepada siswa yang cara belajar yang diberi penguatan untuk siswa itu ada untuk yang sistem belajar. Siswa yang seperti apa? Jadi tidak usah ini, santai saja. Nah, santai, jangan grogi ya.
Siswa yang seperti apa? Apakah siswa yang rajin, siswa yang sering datang terlambat kah, siswa yang bermenung kah, seperti apa? Yang diberi penguatan itu siswa yang datangnya terlambat atau yang cara pengerjaan yang mengerjakan PR-nya atau yang jarang mengerjakan PR. Ini suara saya jelas, Nur Samsi, atau kurang jelas? Sedikit putus-putus. Begitu ya. Yang lain juga begitu? Jelas, Mir. Jelas, Mir. Ada yang jelas, ada yang putus-putus ya. Berarti bukan, saya takutnya ini ya audio saya. Berarti ada masalah jaringan. Mungkin jaringan Ngoni ya, atau bisa jadi juga jaringan saya. Oke, terima kasih Nur Samsi ya. Mir, boleh saya terlebih dahulu? Silakan, Jabes. Jabes ya, yang mau duluan. Ya. Penguatan nonverbal itu contohnya apa ya, Bes? Ya, dia kan ada penguatan verbal dan nonverbal itu penguatan yang dilakukan dengan respon atau berbentuk tindakan bukan kata-kata. Coba kasih contoh yang di kelas ya, Bes. Contohnya itu pada saat mungkin murid menjawab, lalu kita berikan tanggapan atau kita berikan suatu senyuman atau suatu mungkin hadiah atau apa gitu. Oke, terima kasih ya, Bes ya. Lanjut, Yeni Tria. Ya, iya benar. Kira-kira untuk siswa yang zaman sekarang ya, yang melek teknologi ini, variasi yang perlu dimiliki oleh seorang guru itu seperti apa ya nih dalam mengajar itu? Kita apakah hanya berceramah saja seperti dulu, atau mungkin ada variasi-variasi baru yang kira-kira bisa diterapkan? Ya nih. Dengan penggunaan variasi suara keras dan lembut dan memberikan arahan. Itu berarti sama juga ya dengan siswa-siswa yang dulu ya, yang belum memiliki HP. Mungkin ada yang terbaru yang kira-kira yang bisa dilakukan guru selain suara keras lunak tadi? Ada ya nih? Oke, bagaimana? Setelah ini Melvin ya. Oke, ke Melvin dulu. Nanti kalau masih ada silahkan ya untuk menambah nilai. Melvin boleh aktifkan mikrofon. Ya, boleh benar. Ya, coba pertanyaan sama. Variasi yang seperti apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi siswa yang di zaman sekarang ini? Variasi mengajar yang seperti apa? Bagaimana benar? Variasi mengajar yang dilakukan guru untuk menghadapi siswa zaman sekarang ini seperti apa? Variasi misalkan kan sekarang ini kan Nor zamannya maksudnya pada masa COVID sekarang. Jadi variasi yang perlu digunakan misalkan di saat kita ada masuk Zoom seperti ini,
guru bisa memberikan yang misalkan melalui PowerPoint, bagaimana cara memberikan PowerPoint yang bagus agar siswa-siswa tersebut tertarik dengan pelajaran yang kita berikan. Oke, terima kasih ya Melvin ya, PowerPoint ya. Terima kasih, Mar. Ya, Natasha, coba aktifkan mikrofonnya. Natasha Putri. Iya, benar. Suara saya putus, Natasha. Tidak terlalu jelas, Ner. Boleh Suaranya dengar? kecil. Bisa, Ner. Saya kira pertanyaannya masih sama ya, karena yang tadi masih yang biasa dari PowerPoint. Natasha, kalau menjadi guru di zaman sekarang mau mengadakan variasi seperti apa mengajarnya? Natasha? Bagaimana, Ner? Ya, variasi mengajar yang ingin Natasha terapkan di zaman sekarang seperti apa? Variasi belajar. Mengajar, variasi mengajar. Oke, Yeni bagaimana, mau ada tambahan dari yang tadi atau cukup? Hah? Cukup? Cukup itu saja atau ada tambahan? Ner, Ya. boleh saya tambahkan tentang variasi belajar? Oke, setelah ini ya, sebentar ya Oliviana. Oke, ya ini saya rasa cukup ya yang tadi. Oke, supaya ini selesai. Seminar. Olviana, silakan. Olvinia, silakan. Pertanyaannya yang sama. Variasi belajar pertama, kalau yang di dalam kelas, kita menggunakan virtual video. Contohnya kan menggunakan LCD yang ada di sekolah. Menggunakan video-video yang berupa animasi untuk menjelaskan materi. Kedua, variasi belajar. Agar murid tidak bosan dalam kelas, kita mengajak murid atau siswa belajar di di luar kelas. Contohnya di taman belajar di lingkungan sekolah, Ner. Bagus ya. Itu yang saya mau dengar tadi. Oke, terima kasih Alvinia. Lanjut tadi siapa lagi yang mau duluan? Rizal ya? Saya benar. Oh, si Fitri ya. Oke, ini sisa 10 menit. Nanti akan kita lanjutkan lagi kalau dia habis ya. Tetap klik link yang ini nanti. Silakan. Siapa tadi? Fitri ya? Iya, benar. Oke, Fitri. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, dalam membuka pelajaran ini kira-kira apa saja yang dilakukan oleh seorang guru, Fitri, dalam membuka pelajaran? Jadi seperti yang saya ketahui, jika pembuka pembelajaran ketika guru masuk yaitu memberikan salam dan juga berdoa hormat dan juga memberikan materi yang akan dibahas. Oke, ada tambahan? Jadi di dalam pembukaan pembelajaran yang pertama itu guru pasti memperhatikan siswa yang memiliki kerapian dan tidak memiliki kerapian, maka di situ guru pasti akan menilai dan juga bagaimana sikap siswa terhadap guru saat guru itu memasuki ruangan. Oke, terima kasih ya Fitri ya. Natasha,
mau melanjutkan atau bagaimana? Mana tadi Natasha? Tidak ada. Oke, Rizal. Rizal, boleh aktifkan mikrofon. Ya, benar. Coba lanjutkan. Kira-kira apa lagi yang dilakukan guru ketika membuka pelajaran? Itu pakai kata-kata sambil. Kira-kira Nah, silakan lanjutkan Rizal. Ner. Yang dilakukan guru dalam membuka pelajaran yaitu pertama mengucapkan salam, setelah itu berdoa, dan kemudian untuk mengetahui lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya, guru di situ memberikan sebuah pertanyaan yang dimana untuk mengetahui kembali pelajaran-pelajaran yang diterapkan sebelumnya atau yang dipelajari sebelumnya. Kemudian menutup kemudian juga menutup pelajaran itu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dari pelajaran yang telah dipelajari pelajaran yang telah dipelajari. Itu Mina. Oke, terima kasih Rizal ya. Natasha bagaimana? Mau melanjutkan atau? Iya, Ner. Silakan pertanyaan yang tadi masih sama. Pertanyaan yang mana, Ner? Variasi yang seperti apa yang harus diterapkan guru untuk mengajar siswa zaman sekarang? Variasi yang dilakukan. Sebentar Kais ya, setelah ini Kais ya, setelah Natasha. Itu jika dalam masa sekarang siswa terlalu bosan dalam hal belajar yang di dalam kelas. Jadi kita perlu menerapkan siswa untuk belajar di luar kelas, Ner. Selain di luar kelas. Itu aja. Oke, makasih Natasha ya. Lanjut, mana tadi yang mau Case ya? Silakan, Case. Ya, Ner. Ini Case dekat dengan siapa ini? Agak ini suara. Ada dekat dengan temannya? Iya, Ner. Coba agak ini dikit, agak ada jarak dikit karena dia jadi ini kursi. Iya. Nah, untuk menutup pelajaran itu kira-kira seperti apa, Case, untuk menutup pelajaran yang dilakukan guru? Apa, Ner? Untuk pelajaran itu apa yang dilakukan guru di waktu menutup pelajaran? Untuk menutup pelajaran, guru harus memberikan gambaran menyeluruh untuk penjelasan yang telah dijelaskan di awal masuknya guru. Memberikan gambaran. Ada tambahan? Apa, Ner? Ada tambahan? Untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru, Ner, dalam proses belajar mengajar. Ya, lanjut. Siapa lagi? Silakan. Atau Abzal? Ada yang mau duluan? Silakan. Saya Mener. Mener, izin bertanya. Ini Ya. sudah bisa keluar Mener? Ya, untuk semua. Atau masih mau dapat pertanyaan lagi?
yang sudah selesai boleh langsung keluar ya, tidak perlu minta izin ke saya, boleh langsung keluar. Silakan. Abzan. Oh ya, Mener. Terima kasih, Mener. Ya, sama-sama. Abzan. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Nah, coba itu kasih penjelasannya Abzan. Seperti apa itu? Bagaimana Abzan? Ini tidak harus lihat buku ya. Ini boleh kan. Ngoni pernah dulu tuh diskusi kelompok seperti apa ya, kasih pendapat seperti itu saja. Kan dulu juga pernah lihat gurunya tuh mengasih pertanyaan, membimbing, mengadakan variasi. Nah sebenarnya mudah itu karena Ngoni kan dulu juga pernah jadi siswa dan pernah lihat gurunya seperti apa. Coba kasih pendapat. Abzan. Mener, izin Mener. Ya, Nimade gimana? Apakah pertanyaannya boleh dialihkan ke saya saja, Mener? Silakan. Tadi apa pertanyaannya, Mener? Membimbing diskusi kelompok itu maksudnya seperti apa? Kalau boleh dikasih contoh. Keterampilan guru seperti apa? Kalau menurut saya, membimbing suatu diskusi kelompok itu dengan cara kita mengarahkan dari setiap kelompok-kelompok bagaimana cara membimbing diskusi yang baik dan benar supaya mereka itu bisa melatih mentalnya atau rasa percaya dirinya mereka untuk mampu beradaptasi dari kelompok-kelompok yang satu dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu misalnya, itu contohnya itu misalnya si kelompok yang pertama memberikan pertanyaan kepada kelompok dua. Sehingga di situ akan terjadinya suatu interaksi antara kelompok satu dengan kelompok dua. Mereka di situ akan mendapatkan dari tidak perbedaan pendapat dengan caranya mereka terlalu tidak misalnya mengerti pertanyaan dari kelompok satu. Gitu, Mener. Mener, mikrofonnya dimatikan itu. Sebentar, Nimade ya dan teman-teman ya. Sebentar ya. Oh iya, Mener. Oke, Nimade, saya sudah dapat tadi poinnya. Kita lanjut di link yang sama ya. Ini karena